Halo kelas 3. Oke, kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran matematika hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai belajar matematika, Ibu berharap anak-anak tetap semangat dan terus memperhatikan video ini karena nanti di akhir akan ada kuis atau pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal alat ukur panjang dengan satuan baku ya. Oke, perhatikan video ini dengan baik. Catat poin-poin pentingnya juga ya. Nah, sebelum kita belajar mengenal alat ukur panjang baku, silahkan kamu amati terlebih dahulu benda-benda apa yang ada di sekitarmu. Oke, kamu sudah mengamati benda-benda apa ya di sekitar kamu? Nah, selanjutnya perhatikan kembali video ini. Nah, kira-kira menurut anak-anak nih ya, apakah benda di sekitar kita tersebut dapat diukur? Ya, tentu dapat diukur. Nah, ketika akan mengukur suatu benda, kita akan memerlukan alat ukur yang sesuai. Ya, harus yang sesuai ya anak-anak ya. Nah, ketika kita akan mengukur suatu benda, kita harus memakai alat ukur yang sesuai. Lalu, agar hasil pengukurannya sama, maka kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya juga, alat ukur panjang baku ini akan berguna di seluruh dunia atau internasional atau secara mendunia ya. Jadi dimanapun menggunakan alat ukur ini akan sama hasilnya ya, hasil ukurnya. Selanjutnya, kita perhatikan apa saja sih contoh-contoh alat ukur panjang baku tersebut. Yang pertama adalah penggaris ya. Nah, penggaris pasti sudah anak-anak punya nih di rumah, baik untuk digunakan di sekolah atau mungkin dalam pembelajaran juga. Nah, begini nih contohnya gambarnya ya. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang ukuran panjangnya kurang dari 1 meter ya. Contoh bendanya apa ya, Bu ya? Oke, contoh bendanya adalah buku tulis, penghapus, pensil, kotak pensil, pena, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengukur buku tulis menggunakan penggaris ya, dengan ukuran-ukurannya yaitu cm. Yang kedua adalah meteran pita. Nah, begini gambarnya nih. Nah, meteran pita biasanya akan digunakan oleh tukang jahit baju atau penjahit ya. Kalau di rumahnya mamanya bisa menjahit atau papanya bisa menjahit, biasanya mereka akan menggunakan meteran pita. Dan contoh benda yang akan mereka ukur adalah panjang kain, lingkar pinggang, lingkar dada, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini adalah meteran saku atau meteran roll kecil. Gambarnya seperti ini. Nah, meteran saku atau meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh tukang kayu ya. Contoh benda yang diukur tukang kayu ini adalah panjang pintu, panjang kursi, panjang meja, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah meteran roll besar ya. Contoh gambarnya ini seperti ini ya kalau anak-anak belum pernah melihat. Nah, meteran roll besar ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan ya. Contoh benda yang diukur oleh tukang bangunan ini adalah panjang tanah, panjang halaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, benda-benda ini atau alat-alat ukur ini adalah alat ukur satuan panjang yang baku ya, yang menggunakan satuan cm atau cm dan meter atau m ya. Kalau ini digunakan, maka hasil pengukuran yang sama oleh siapapun yang mengukur menggunakan penggaris pasti akan sama. Oleh siapapun yang akan mengukur menggunakan meteran pita, mengukur baju misalnya, pasti ukurannya akan sama karena ini adalah alat ukur satuan yang baku, alat ukur panjang satuan baku ya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita cek pemahaman kita anak-anak ya. Nah, tadi Ibu sudah ingatkan untuk memperhatikan videonya dengan baik. Nah,
Mari kita jawab pertanyaan ini dengan benar atau salah ya. Menurut anak-anak, nama alat ukur di samping adalah meteran roll kecil atau meteran saku. Ya, jawabannya salah ya. Jadi gambar di samping ini namanya adalah penggaris ya, bukan meteran roll kecil atau meteran saku. Soal nomor 2. Penggaris dapat kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar ya. Oke, jawabannya benar karena penggaris dapat kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Selanjutnya, gambar di samping nih, alat ukur di samping dapat digunakan untuk mengukur panjang meja, panjang pintu, dan lainnya. Benar atau salah nih anak-anak? Ya, benar ya, karena ini adalah meteran saku atau meteran roll kecil yang biasanya digunakan oleh tukang kayu, mengukur panjang meja, panjang pintu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nama alat ukur di samping adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Benar atau salah nih anak-anak? Oke, benar ya. Ya, biasanya digunakan oleh tukang bangunan dan namanya adalah roll besar, meteran roll besar. Selanjutnya, nama alat ukur di samping adalah meteran saku atau meteran roll kecil. Benar atau tidak nih anak-anak? Ya, benar ya. Oke, anak-anak. Nama alat ukur di samping adalah meteran roll kecil atau meteran saku. Selanjutnya, meteran roll kecil atau meteran saku biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain. Benar atau salah nih anak-anak? Ya, salah ya. Meteran roll kecil atau meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Nah, kalau yang digunakan oleh penjahit adalah meteran pita. Nah, ini nih ada lagi soalnya nih. Oke, nama alat ukur di samping adalah meteran pita. Benar atau salah? Ya, benar. Nama alat di samping adalah meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang meja, panjang pintu, dan lain sebagainya. Benar atau salah? Ya, salah ya, karena meteran pita biasanya digunakan oleh tukang jahit atau penjahit. Wah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terima kasih anak-anak. Kalau belum paham, boleh diulang lagi videonya ya. Dadah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.